Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan manajemen keuangan dan pembiayaan pesantren yang berkelompok Raudhatu Al-Fawaizu Ilhaq, Ruya Mamdudah Setiawati, TH Duari Sionala Putri, dan Wardatun Nideda Anisabila. Pembahasan dari makalah kami yang pertama, pengertian manajemen keuangan, tahapan manajemen keuangan pesantren, landasan pembiayaan pesantren, pengelolaan pembiayaan pesantren, dan sumber-sumber pembiayaan pesantren. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan pengelolaan kegiatan-kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh pendidikan dan usaha-usaha bagaimana menggunakan dana tersebut secara efektif dan efisien. Pembiayaan atau pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan masyarakat. B. Tahap manajemen keuangan pesantren. Manajemen keuangan pesantren memiliki 3 tahapan penting, yaitu yang pertama penganggaran atau budgeting. Perencanaan atau penganggaran budgeting merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Budgeting merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, yaitu pelaksanaan atau akunting. Akunting adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan hasil kegiatan ekonomi, di mana dalam pelaksanaan keuangan secara garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yakni penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran keuangan pondok pesantren yang diperoleh dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Misalnya saja penerimaan dana dari SPP santri tercatat dalam buku penerimaan SPP, serta ada bukti penerimaan berupa buku kartu SPP santri yang dipegang santri. Dan yang ketiga yaitu evaluasi atau auditing. Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam evaluasi keuangan sekolah, pengawasan merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam manajemen pembiayaan berbasis sekolah. Pada keuangan manajemen pondok pesantren, ketua pengurus pondok pesantren perlu melakukan pengendalian pengeluaran keuangan pondok pesantren selaras dengan RAPB yang telah ditetapkan. Berikut adalah C. Landasan pembiayaan pesantren. Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen 4 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang Negara memprioritaskan anggaran pendidikan, yang diatur dengan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN serta dari anggaran pendapatan belanja daerah. Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, pemerintah memajukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Diperkuat lagi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih lanjut telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan, yaitu pada pasal 11 ayat 2 pemerintah dan pemerintahan daerah wajib menjamin tersedianya dan guna untuk terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai 11 tahun.
Lebih lanjut pada pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi, yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itu, disebut pula bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pada bab 8 wajib belajar pasal 34 menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa menunggu biaya. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, lembaga pendidikan pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagai dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan PP. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pengelolaan dan pendidikan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengelolaan pembiayaan pesantren. Pembiayaan pendidikan di pesantren ialah pembiayaan pendidikan dari jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan, yang mencakup bisar ustadz, peningkatan profesional ustadz, pengadaan dan perbaikan sarana prasarana, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan pengembangan keterampilan, kegiatan pengolahan pendidikan. Kemudian prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan. Yang kedua, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program, atau kegiatan. Yang ketiga, terbuka dan transparan dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan serta disertai bukti penggunaannya. Yang terakhir yaitu yang keempat, sedapat mungkin menggunakan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri sejauh dimungkinkan. Nah, yang poin 4 ini, jadi pesantren ini itu membuat hasil produksi sendiri. Contohnya di dalam pesantren itu ada koperasi, ada kantin sekolah, ada kantin yang di dalam asrama, atau pesantren itu mempunyai peternakan sapi, peternakan ayam, dan lain-lain. Kemudian di sini ada dua bagian pokok anggaran yang harus diperhatikan dalam penyusunan RAPBPP, yaitu yang pertama, rencana sumber atau target penerimaan atau pendapatan dalam 1 tahun yang bersangkutan. Yang kedua yaitu rencana penggunaan keuangan dalam 1 tahun yang bersangkutan. Semua penggunaan keuangan pesantren dalam 1 tahun anggaran perlu direncanakan dengan baik agar kehidupan pesantren dapat berjalan dengan baik juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Wardatunida. Selanjutnya yaitu sumber-sumber pembiayaan pesantren. Dalam sebuah lembaga pesantren tentu memiliki sumber-sumber pembiayaan. Dalam sumbernya itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu sumber pembiayaan pungutan, dan yang kedua yaitu sumber pembiayaan sumbangan. Adapun pungutan yang dimaksud adalah kewajiban peserta didik, yakni kewajiban untuk membayar sumbangan pembinaan pendidikan atau sering disebut dengan SPP. Selain itu ada biaya pendaftaran santri baru dan pembiayaan kegiatan lainnya. Yang kedua yaitu sumber pembiayaan sumbangan.
Sumbangan adalah pembiayaan yang didapatkan pesantren yang tidak ditentukan nominalnya dan waktunya dan bersifat sukarela. Pembiayaan sumbangan berasal dari pemerintah daerah atau Pusda, BMT, dan BMT Maslahah. Selain itu, pemanfaatan sumber pembiayaan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk gaji, pembinaan guru, pengadaan alat, perawatan, pengadaan sarana kelas, pengadaan sarana sekolah, pembinaan siswa, dan pengelolaan sekolah, serta biaya yang digunakan untuk modal. Selain itu, pemanfaat pembiayaan juga digunakan untuk pengembangan pribadi santri yang dilakukan melalui kursus dan pelatihan-pelatihan.